Gunung Merapi terletak di perbatasan 4 kabupaten di 2 provinsi. Merapi ada di titik singgung wilayah Kabupaten Klaten, Sleman, Magelang, dan Boyolali. Ia memiliki karakter khas letusan yang disebut para vulkanolog sebagai tipe Merapi. Pada letusan 2010, Gunung Merapi menunjukkan fenomena sangat berbeda dibanding momen-momen sebelumnya. Ya, gejala awal yang perlu dicatat itu terjadinya swarm vulkanik terasa, yaitu rentetan gempa vulkanik terasa yang terjadi pada 31 Oktober 2009. Kenapa ini menjadi gejala awal penting? Karena sudah lama tidak terjadi gempa vulkanik terasa di Gunung Merapi. Kemudian itu terulang pada 6 Desember 2009 dan pada saat bersamaan itu dari data deformasi yang diukur dengan EDM itu sudah menunjukkan pemendekan jarak yang itu kita interpretasikan sebagai ada inflasi tubuh gunung. Jadi itu memperkuat dugaan kita bahwa gejala awal ini tidak biasa. Merapi mengubah gaya letusannya. Tidak tampak titik api diam, pembentukan kubah baru, leleran lava pijar, dan gulungan awan piroklastika. Memasuki tahun 2010, aktivitas deformasi dan kegempaan Gunung Merapi makin tajam dan lebih cepat. Ya, jadi waktu itu perkembangan kegempaannya sudah sangat tinggi ya. Gempa vulkaniknya terjadi sudah mencapai ratusan kali per hari. Kemudian gempa-gempa dangkal seperti vulkanik dangkal dan gempa yang disebut MP atau multiphase ya, itu meningkat tajam. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ada suara gemuruh yang luar biasa ya. Itu terjadi berhari-hari. Tetapi dari pengamatan visual itu gugurannya masih tergolong sedikit. Menurut saya sangat minim. Ini menjadi pertanyaan besar ya. Karena kalau seperti ini letusannya kemungkinan bukan letusan normal Merapi yang ditandai oleh pertumbuhan kubah lava kemudian diikuti oleh awan panas. Berdasarkan pengamatan, Gunung Merapi dianggap memiliki perilaku yang berbeda dari letusan-letusan sebelumnya. Lalu kita parameter apa yang jadi penentu? Ya, waktu itu kita berpikir kalau letusannya akan eksplosif, berarti faktor gas yang akan menjadi driving factor ya. Sehingga waktu itu kami membentuk tim ya untuk melakukan sampling ke puncak Merapi itu pada tanggal 18 Oktober 2010. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan Gunung Merapi, maka dibentuklah tim yang dikirim ke puncak Merapi untuk pengambilan sampling gas. Tim yang dibentuk untuk berangkat ke puncak Merapi ini berjumlah 7 orang. Hampir semua dari anggota tim ini adalah petugas pos pengamatan Gunung Merapi. Hanya 1 orang yang bukan. Mereka adalah Alswar Nurmanaji, Ahmad Sopari, Yulianto, Suratno, Heru Suparwoko, Triyono, dan Sapari Duyono.
Pada saat itu pimpinan memberikan perintah kepada saya pribadi ya, untuk mengukur kondisi puncak secara visual, kemudian juga berdampingan dengan teman-teman, yaitu untuk pengukuran data kimia yang dijalankan bersama-sama ke puncak pada tanggal 19-20 Oktober 2010. Kita berangkat tengah malam, kisaran jam 12 hingga jam 1 dini hari, bergerak ke Merapi, dan perasaan tentunya sudah bisa dirasakan sebelumnya, karena kita melihat kondisi Merapi menunjukkan peningkatan, baik secara alat seismisitas, deformasi, juga secara visual kita kadang melihat guguran. Berada di puncak Merapi pada fase kritis membuat para petugas merasakan aktivitas Gunung Merapi yang sangat berbeda. Yang kita rasakan di sana itu ternyata kayak Merapi itu ada yang ngangkat-ngangkat kayak gitu. Iya. Jadi ada sundulan-sundulan dari bawah, jadi sudah terasa sekali itu. Terus kita melihat kubah lava itu juga warnanya sudah lain, asap warnanya juga sudah lain. Asap itu sudah kebiru-biruan, kubah lava warnanya biasanya pada belerang itu kuning, itu sudah agak hitam-hitam mengkilat kayak gitu. Itu pada waktu itu yang kita rasakan. Setiap anggota tim memiliki tugas masing-masing, dan anggota tim yang memiliki tugas pengambilan sampel gas adalah Yulianto dan Alswar Nurmanaji. Pada waktu itu tanggal 18 kita mendapat tugas dari Kepala Seksi Gunung Merapi untuk memerintahkan kita tim untuk bergerak ke puncak. Yang pertama dengan misi melihat pertumbuhan morfologi puncak. Yang kedua sampling gas, karena apa? Sebelum tanggal 18 sudah banyak terjadi gempa-gempa vulkanik yang sangat besar, dan kita memastikan secara visual dari pos-pos pengamatan tidak teramati perubahan suatu apapun. Maka kita harus pergi ke puncak untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di puncak, dan kita di sana sekaligus sampling gas yang kita lakukan di Kawah Woro dan Kawah Kaligendel. Untuk situasinya pagi itu masih cuacanya cukup cerah. Jadi waktu itu cuaca cukup cerah, kita bisa melakukan pendakian ke puncaknya dengan cuaca yang cukup bagus. Namun sewaktu kita dilakukan sampling, itu tiba-tiba terjadi gempa yang kita bandingkan itu. Jadi ada gempa vulkanik yang sangat besar, itu gunungnya agak goyang gitu. Agak goyang, kita ada teman yang sampai kayak ketakutan, itu saya suruh tiarap untuk mengurangi rasa takutnya. Untuk waktu itu kita sampling itu menemukan ada belerang, jadi sulfur yang keluar itu berwarna biru. Biru itu menandakan bahwa suhu itu tinggi. Begitu kita cek dengan termokopel, itu suhunya hampir mendekati ke 1000 derajat. Dan alat itu sampai error. Dan si pipa titanium itu yang kita masukkan, yang kita untuk mengukur, itu sudah kayak akan dia leleh gitu loh, karena ada titik didihnya. Nah, di sana itu ada semacam fenomena. Jadi setiap 1-2 menit itu ada suara dentuman dari dalam gunung. Nah, setelah dentuman itu tidak ada material yang keluar, cuma suara dentuman aja. Nah, setelah suara dentuman itu terdengar, terus di permukaan puncak itu goyang naik turun.
Iya, ini. Jadi seperti dung itu nabrak terus naik turun. Seperti gempa bumi, kalau gempa bumi kan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini naik turun. Iya, mentul-mentul seperti itu. Lah itu kita ya sempat guyon juga karena kita saking takutnya. Nah, itu kita menutupi ketakutan kita dengan guyonan itu. Tapi kita tetap serius. Kita harus, karena kita dikejar waktu karena kita nggak boleh lama-lama di sana, nanti takutnya ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Nah, kita nggak tahu juga. Nah, setelah kita melakukan foto-foto rekan yang ada di puncak, kita melakukan sampling gas. Nah, sampling gas itu juga sudah beda dengan biasanya. Jadi sampling gas itu biasanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk mendapatkan hasil. Itu kemarin itu kita alatnya baru ditancapkan ke rongganya kubah itu alat kita udah langsung rusak karena udah panasnya itu udah over. Karena panasnya itu udah sekitar 800-an derajat Celcius. Nah, dari situ untungnya kita bawa alat cadangan. Nah, itu dari situ kita dapat hasil. Nah, hasil tersebut langsung kita bawa ke BPTKG untuk dianalisa oleh tim kimia di lab ya. Selain petugas pengambilan sampling dan pengamatan visual secara langsung, tim yang diberangkatkan ke puncak Merapi ini juga bertugas memperbaiki sejumlah instrumen pengamatan. Dan tugas ini dilakukan oleh Sapari Duyono. Jadi 1 minggu sebelum letusan itu kebetulan kami ada misi perbaikan alat di lava 57. Jadi di lava 57 itu posisinya di sebelah baratnya puncak Garuda. Nah, kebetulan waktu itu ya aktivitas sudah tinggi, sehingga ketika kita di sana itu gempa-gempa itu sudah banyak. Gempa-gempa sudah banyak. Kemudian ketika kami di sana ada gempa yang vulkanik yang relatif besar, sehingga kita berdiri itu ketika memperbaiki alat itu seolah-olah itu sudah berdiri di atas spring bed, seperti ada kasur, ada pirnya, mentul-mentul itu. Kemudian karena pekerjaan belum selesai, kami harus bermalam waktu itu, harus bermalam. Ketika bermalam itu ya suhu permukaan itu sudah mungkin sekitar 40-an ya. Jadi kita sudah seperti tidur di atas tanah yang dipanasi bawahnya. Gejala seperti puncak gunung yang sering bergetar, hawa yang lebih panas dari biasanya juga dirasakan oleh 2 anggota tim lainnya, yakni Ahmad Sopari dan Suratno. Yang saya rasakan waktu pendakian ke puncak sampling di pelataran sekitar kawah 55 itu, jadi kita melihat banyak rekahan-rekahan keluar asap sobatarannya, kemudian perasaan seperti ada suara terasa getaran. Betul, seperti itu. Terus yang lain, suhu mungkin dirasakan bagaimana? Kalau suhu tentunya karena mungkin secara visual banyak muncul asap-asap seperti itu, yang dirasakan emang agak sedikit panas gitu. Duduk pun terasa seperti terasa panas sekali pas duduk. Ya. Waktu itu sampai di sana kan masih pagi, biasanya suhunya itu belum begitu hangat nih, semakin siang semakin panas. Iya panas, biasanya kan cuma panas matahari. Sementara waktu itu pada sudah tanggal 20 ya, 20.
itu Oktober itu semakin panas, semakin siang semakin panas, suhunya semakin meningkat, nggak seperti biasanya. Setelah tim menyelesaikan tugas dan turun dari puncak Merapi, sampel gas langsung diteliti di laboratorium BPPTKG. Hasil dari penelitian sampel gas ini yang dijadikan acuan utama peningkatan status aktivitas Merapi. Jadi tanggal 18 naik, 9 Oktober naik, tanggal 19 turun, dianalisa. Pada tanggal 20 kita adakan rapat dari para ahli di BPPTKG ini untuk mengevaluasi perkembangan data terakhir, ya. Waktu itu kita juga masih berbeda pendapat, ya. Ada yang berpendapat ini letusannya normal Merapi saja, tetapi kemungkinan besar, tetapi ada kemungkinan juga membentuk kriptodom, bisa berpotensi terjadi sektor kolap. Kemudian bisa juga terjadi letusan eksplosif. Waktu itu sore hari ada deadlock itu sekitar jam 3 gitu. Kemudian kita skors rapat, teman-teman menjalankan sholat asar. Tiba-tiba dari analis kimia itu selesai menganalisis data gas itu, sampel gas itu, langsung diserahkan kepada saya. Ternyata dari 2 sampel yang dianalisa itu saya lihat gas CO2-nya itu 2 sampel itu, satu menunjukkan sudah lebih dari 30%, satu sudah lebih dari 60%. Ya, itu indikasi kuat bahwa gasnya sangat tinggi. Yang menjadi parameter pertama adalah kandungan HCl tinggi. Itu artinya gas yang keluar itu gas magmatis, ya. Yang kedua, H2O-nya, kandungan airnya dari gas itu turun, ya. Kemudian SO2 naik, dan yang menjadi indikasi kuat itu gas CO2-nya. Itu naiknya menurut saya sudah luar biasa. Jadi waktu rapat, waktu itu menyimpulkan status aktivitas Merapi dinaikkan dari waspada menjadi siaga pada tanggal 21 Oktober 2010. Dan kesimpulan yang kedua, letusan Merapi akan eksplosif. Suara gemuruh semakin jelas terdengar. Aktivitas kegempaan terus terjadi. Kondisi ini mengakibatkan pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul 6 pagi, status Merapi dinaikkan dari siaga menjadi awas. Akhirnya, pada tanggal 26 Oktober 2010, pada pukul 5:02 sore, terjadilah letusan pertama berupa semburan awan panas. Ya, tiba-tiba sore hari saya mendengar ada letusan pertama gitu. Kemudian setelah itu staf saya Pak Agus Budi Santoso yang sekarang menjadi Kepala Seksi Gunung Merapi masuk ke ruang kerja saya. Dia masuk sambil menangis ya. Jadi melaporkan bahwa akibat letusan pertama itu ada korban. Ya, dalam hal ini Mbah Marijan menjadi korban dan 35 warga di sekitarnya ikut menjadi korban, yang itu adalah mereka yang ikut penyuluhan yang dilakukan oleh
tim saya pada tanggal 24 Oktober itu. Jadi ada perasaan lega bahwa peringatan dini kita tepat, begitu ya. Tetapi ada rasa penyesalan kenapa peringatan dini yang sudah disampaikan pada titik yang paling krusial tetapi masih ada korban begitu. Jadi ada penyesalan seperti itu. Tepat menjelang letusan pertama tersebut, 2 jurnalis Tribun Jogja, Musafi dan Brahmasto Adi, berada di kediaman Mbah Marijan. Keduanya melakukan kegiatan peliputan aktivitas terkini Merapi tanpa menyadari ancaman yang mengintai mereka. Terus terang memang saya minta ada 2 orang calon wartawan, namanya Saudara Musafik dan Brahmasto, untuk melakukan peliputan untuk kepentingan tribunnews.com. Pada waktu itu tribunnews.com baru terbit pada bulan Maret 2010. Jadi hasil kerja mereka itu akan diunggah di tribunnews.com. Kebetulan pada waktu itu saya mendapat kepercayaan sebagai pemimpin redaksi tribunnews.com. Saat itu kami dan Bram, kemudian ada 2 wartawan TV seingat saya, kemudian ada wartawan Kompas dan ada 2 kawan relawan ngobrol biasa di teras. Dulu di sini ada rumah di teras, kita ngobrol, kemudian ada suara bergemuruh. Saya tidak lihat jam, tapi kira-kira itulah saat detik-detik Merapi meletus, jam 5.02 itu. Saat itu tiba-tiba Mbak Marijan pamit. Beliau pamit masuk ke rumah. Tidak diceritakan beliau mau ngapain. Pamit saja masuk ke rumah. Kami pun meneruskan ngobrol, kemudian Mas Bram kalau nggak salah sempat motret suasana di depan rumah. Kemudian wartawan Kompas kalau tidak salah sempat pesan mie instan di warung sebelah rumah sana. Kemudian kami ya ngobrol ke sana kemari. Mbak Marijan waktu itu meyakinkan itu bukan letusan, biasa saja. Ini biasa, batuk-batuk biasa saja, ini sering terjadi katanya. Selang beberapa menit, saat kami ngobrol di teras itu, tiba-tiba ada rombongan 2 mobil, kalau tidak salah Bram ya, ada sekitar 2 mobil datang. Saya tidak kenal waktu itu siapa, belakangan saya tahu itu rombongan Mas almarhum Agus Wiyarto. Kemudian kami mendekat, ngobrol apa yang terjadi. Saat itu beliau kalau tidak salah ingat, semua harus mengosongkan Kinarjo. Semua harus mengosongkan Kinarjo. Kemudian Mas Agus Wiyarto dan 1-2 orang itu masuk ke dalam rumah. Dugaan kami meyakinkan Mbak Marijan dan anggota keluarganya untuk segera meninggalkan rumah ini karena telah terjadi letusan. Tidak lama berselang memang seluruh anggota keluarga Mbak Marijan keluar dari rumah dan kemudian masuk ke dalam mobil itu dan kemudian pergi meninggalkan halaman rumah ini. Tapi Mbak Marijan tidak ikut pergi. Mbak Marijan malah pergi ke masjid di sebelah sana. Saat itu Bram sudah panik. Bram sudah panik. Memaksa kami untuk pokoknya harus pulang, pokoknya harus pergi, pokoknya harus turun, kira-kira begitu. Waktu awal-awal memang kemudian suasana biasa saja, tapi kemudian setelah rombongan itu datang, suasana jadi menurut saya jadi tegang gitu. Ada mereka datang dengan tergesa-gesa untuk kemudian tahu belakangan bahwa itu untuk kemudian mengevakuasi Mbah Marijan. Kemudian karena kita berdua
dalam rangka liputan ini juga belum mempunyai pengalaman ya. Sekali ini kita nggak tahu bagaimana ciri-ciri gunung itu akan meletus atau gimana. Jadi waktu itu memang suasananya sudah gelap. Yang terdengar itu semacam gluduk-gluduk kayak hujan gitu. Yang itu ternyata belakangan tahu bahwa itu tuh udah erupsi. Kemudian karena udah ramai orang, kemudian saya tanya salah satu anggota SAR yang kemudian naik itu, ada apa ini? Kemudian dia menjelaskan bahwa kamu nggak dengar ini, ada suara gemuruh ini, kamu nggak dengar ini, sirene udah berbunyi. Kemudian saya mencoba mendengarkan apa yang dia tunjuk, bahwa suara itu adalah suara erupsi, suara itu adalah suara sirene yang lambat laun. Suara itu terdengar keras di telinga saya. Kemudian saya panik, kemudian merasa untuk segera, oh ini gawat, untuk kemudian harus turun. Tapi waktu itu ada kejadian bahwa Cak Safik ini kemudian mendengar Mbah Marijan mau sholat. Kemudian dia pamit ke saya tak sholat dulu ya. Saya kemudian udah deh, nggak usah sholat gitu. Nggak usah sholat, ayo turun. Gawat ini, udah ayo turun, nggak usah sholat. Itu antara batin saya antara ada yang izin sholat, masa saya nggak boleh, tapi saya sendiri di sini. Kemudian saya bentak-bentak Cak Safik ini kemudian untuk ayo turun. Udah, kalau kamu nggak mau turun, saya nggak sholat, saya akan turun sendiri. Akhirnya Cak Safik memutuskan, oh iya, ayo kita turun. Nah, waktu turun itu kemudian sudah banyak orang di pinggir jalan kanan kiri yang kemudian mereka keluar dari rumah. Saya nggak tahu pasti waktu itu karena saya yang berada depan untuk nyetir motor, saya nggak lihat kanan kiri saat meninggalkan rumah Mbah Marijan apakah di sini sudah kosong atau bagaimana. Tapi yang saya pikirkan, ayo segera turun. Saat kami tiba di tempat pengungsian di Desa Umbul Harjo, sudah riuh di situ. Kami yakin benar-benar itu terjadi letusan saat kira-kira nggak sampai setengah jam, Bram ya. Tidak sampai setengah jam setelah itu datang pasien pertama, korban pertama yang dipopong 2 orang, kemudian kakinya melepuh kalau nggak salah, berdarah-darah. Saat itulah saya secara pribadi ternyata meletus. Jadi saya pribadi baru meyakini 100% itu meletus itu ya ketika ada korban pertama datang sekitar ya 15 menit ketika saya tiba di tempat pengungsian Umbul Harjo. Apalagi saat itu sebelum itu datang rombongan yang tadi kami temui sebelumnya di rumah Mbak Marijan itu naik lagi. Jadi info yang saya dengar, mereka masih berusaha untuk menjemput Mbak Marijan. Belakangan kami tahu itu salah satu mobil yang ada di museum ini, yang kemudian salah satu korbannya adalah rekan kami, wartawan Viva News. Hari-hari ini, aktivitas Gunung Merapi ada di level waspada. Hanik Humaida selaku Kepala BPP TKG menjelaskan, aktivitas ini merupakan rangkaian dari kejadian yang terjadi sejak 2018. Aktivitas Merapi saat ini merupakan satu rangkaian aktivitas yang terjadi sejak tahun 2018, di mana aktivitas ini terjadi di bulan Mei. Ya. Pada saat itu terjadi erupsi freatik. Ya. Jadi erupsi freatik ini terjadi bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Kemudian disusul dengan adanya pertumbuhan kubah lava di bulan Agustus, munculnya kubah lava. Dan ini menandakan suatu erupsi yang sifatnya magmatik, jadi bukan erupsi freatik lagi. Ya. Erupsi magmatik yang bersifat efusif. Setelah itu terjadi luncuran awan panas yang sebelumnya adalah
diawali dengan adanya luncuran lava pijar. Setelah itu ada erupsi eksplosif dengan eksplosivitas terendah. Ya. Di sini erupsi didominasi dengan adanya gas. Ya. Kemudian erupsi atau aktivitas itu terus terjadi, artinya aktivitas masih terus terjadi di atas normal, sehingga sampai dengan saat ini status pun masih waspada. Kemudian dari sini juga ada deformasi atau pengembungan tubuh gunung api, dengan ditandai adanya pemendekan jarak ukur dengan metode Electronic Distance Measurement atau EDM. Kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bahaya letusan Merapi terus digalakan melalui mitigasi bencana. Kemudian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini juga kita lakukan ya, untuk melakukan atau penguatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana gunung api ini. Ya. Berbagai cara kita lakukan ya, dengan memberikan informasi yang terus-menerus tentang aktivitas Gunung Merapi, dan juga kita memberikan satu pengetahuan tentang gunung api dan bagaimana kaitannya atau aktivitasnya tentang gunung api itu. Kemudian kita juga melakukan pelaksanaan wajib latih penanggulangan bencana kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3. Ya. Sehingga di sini nanti masyarakat itu akan tangguh atau bisa menghadapi bencana ini secara tepat. Di badannya yang memberi kesuburan, berkah, dan rezeki bagi para petani dan penduduk sekitarnya, tersimpan kekuatan perusak maha dahsyat. Kepada Merapi ini, kita semua mesti belajar banyak. Juga kepada warga di lerengnya yang menyimpan kebajikan lokal, berdampingan damai bersama gunung ini.